Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erin Rahmadani dengan NIM 2214040019. Jurusan Tadris Matematika. Sini saya akan menjelaskan hadis tentang hak jalan untuk memenuhi mata kuliah hadis terbaru. Di sini saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fitu qati qalu ya Rasulullah ma lana buddu min majalisina natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala wadul basari wa qaful adha wa darus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Setelah saya membacakan hadis tersebut, lanjut saya akan mengarti perkataan hadis tersebut. Hadisu Abi Sa'idil Khudri, hadis yang berasal dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, iyyakum, hindarilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, malana buddu, apa yang menjadi penghalang, min majalisina, dari duduk-duduk kami, natahaddasu fiha, karena di situ membicarakan hal-hal yang penting tentang kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza abaitum, maka apabila kamu enggan, illal majlisa, kamu mesti duduk di situ, fa'atu, maka berikanlah olehmu at-tariqa, kepada jalan itu, haqqahu, haknya. Qalu, mereka berkata, wa ma haqquhu, dan apakah hak jalan itu? Qala, Nabi berkata, ghadu,
basari, memelihara pandangan, wa waqaful adza, tidak mengumpan atau menahan perbuatan yang mencelakakan. Waradus salami, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu, dan menyuruh berbuat baik, melarang anil munkar, dan melarang berbuat munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Setelah saya menjelaskan arti perkata dari hadis tersebut, sini saya akan menjelaskan secara ringkas hadis tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa. Pada dasarnya, dalam hadis ini kaum muslimin dilarang duduk di tepi jalan. Sekarang orang sering duduk di pinggir jalan, bahkan pesta-pesta atau makan di tengah jalan, sehingga mengganggu. Sebagaimana pertanyaan sahabat, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seorang terpaksa duduk di pinggir jalan itu karena ada kepentingan mendesak yang waktu dan tempatnya hanya bisa dilakukan di situ. Nabi menyebutkan, jika kamu sebenarnya enggan, tidak berniat, tidak bermaksud untuk duduk di sana, maka kamu harus memberikan hak orang lain untuk menggunakan jalan. Sekarang ini banyak muda-mudi yang suka duduk di tepi jalan dan hanya mengobrol, parkir di pinggir jalan, kadang bahkan sengaja mencari masalah dengan orang lain. Jadi, orang yang berakhlak baik tidak melakukan itu. Jalan adalah tempat orang lewat. Nanti bisa saja terjadi masalah, kecelakaan, bisa saja kita menyebabkan macet. Bagaimana jika terpaksa? Kalau terpaksa, kata Nabi, boleh tapi harus cepat ditunaikan hak jalan itu. Yang pertama, jaga pandangan. Jangan duduk di tepi jalan untuk melihat orang yang lewat, dan kebanyakan orang merasa risih jika dipandangi. Jika terpaksa duduk di pinggir jalan, juga pandangan dan keasikan memandangi orang lewat. Yang kedua, jangan mengganggu. Sudah jelas jalan sempit, diskusi di sana sehingga menyebabkan macet. Jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang lewat. Kemudian, menjawab salam maknanya menjawab orang yang mengucapkan salam. Lebih luas lagi, menebarkan keselamatan. Jika ada yang kecelakaan, dibantu, bukan malah sebaliknya. Kewajiban yang duduk di tepi jalan, jika ada yang melanggar lalu lintas, ditegur. Berdasarkan hadis ini dapat kita lihat banyak perbuatan orang muslim yang sudah melanggar hak orang lain. Jalan dipakai semaunya untuk pesta, berjualan, dan lainnya. Jadi begitu tinggi akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak.
di mana seorang harus menghargai hak orang lain terhadap jalan umum, menghindari duduk di pinggir jalan, dan jika terpaksa dia memiliki hak, yakni menunaikan 5 hak jalan. Yang kedua, mencontohkan metode pengajaran, yaitu metode tanya jawab, di mana sahabat bertanya, Nabi menjawab, atau diskusi. Guru bisa mengajarkan muridnya untuk berdiskusi. Yang ketiga, isi kurikulum harus menyesuaikan tujuan pengajaran. Yang pertama, tidak boleh duduk di jalan di saat ada kebutuhan atau keterpaksaan diubah atau ditambahkan adanya fleksibilitas. Mungkin sampai di situ penjelasan hadis yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.